Bab 3284, Kultivasi Diri Sendiri. Di kedalaman jurang, Mileye melangkah satu persatu menuju ke atas. Setiap langkahnya sangat sulit. Kesungguhan tekad yang luar biasa seperti gunung-gunung besar menekan tubuhnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Kesungguhan ini ingin menghancurkan tekadnya. Tetap bertahan. Mileye penuh dengan ketegasan di matanya. Dengan cara ini, langkahnya satu persatu menuju ke atas. Hari demi hari berlalu, Mileye masih berjalan perlahan, terkadang membutuhkan waktu 2 hari hanya untuk satu langkah, namun penglihatannya semakin kuat. Di atas jurang, penguasa tiada batas berbaring di atas batu besar, menyilangkan kedua kakinya, sambil menggigit sebatang rumput liar, terlihat agak santai. Danto melihat Mileye di bawah, berbicara dengan pelan, setengah bulan sudah berlalu. Aku tidak pernah berpikir dia bisa bertahan begitu lama. Penguasa tiada batas berbicara, bakat dan sifat batinnya sebenarnya tidak lemah, sayangnya latar belakang keluarganya terlalu luar biasa. Sebaliknya, dia sebenarnya bisa pergi lebih jauh. Tentu saja, dalam jangka pendek, dia pasti menjadi keberadaan tak terkalahkan di generasi muda. Danto menatap penguasa tiada batas. Apakah latar belakang keluarganya benar-benar bisa menghadapi klan Dewa Taichu? Penguasa tiada batas melihat Danto, bukan menghadapi, tapi menggulung. Menggulung. Danto tetap diam. Walaupun leluhur klan Dewa Taichu sudah tidak ada, ketakutan yang dihadapi klan Dewa Taichu tetap sulit diimajinasikan oleh orang biasa. Pada akhirnya, mereka tidak hanya harus menjaga kontrol atas alam semesta di bawah, tetapi juga harus menjaga dunia ilusi sejati. Menggulung. Danto melihat ke bawah ke arah Mileye, kenapa dia masih begitu tekun melakukan ini? Penguasa tiada batas tertawa, mungkin inilah hidup generasi kedua terkuat. Aku jelas bisa menjadi tak terkalahkan, tapi aku tidak, aku hanya suka bermain, haha. Wajah Danto membeku. Penguasa tiada batas melihat Mileye di bawah, kemudian kedipan matanya perlahan tertutup, sekarang aku juga akan bergabung dengan Tuan Muda Ye. Danto. Dalam sekejap, 1 bulan telah berlalu. Namun pada saat ini, Mileye baru saja melangkah 100 langkah. Masih ada jalan yang sangat panjang menuju puncak jurang. Di dalam jurang, tatapan Mileye mantap, pada saat ini, hatinya seperti batu. Pertarungan ini adalah pertarungan murni determinasi. Berlatih tanpa menghitung usia, sekejap saja dan telah berlalu 1 bulan. Di dasar jurang, langkah-langkah lambat yang diambil oleh Mileye tetap sama, tetapi pada saat ini, aura pedang yang dipancarkannya mulai mengalami perubahan. Mileye menatap puncak jurang, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi oleh banyak hal. Dulu, sekarang dan masa depan. Berbagai kenangan muncul di benaknya. Calon kepala keluarga Ye, murid sekolah Changlan, anggota sekte pedang Changjian, kosmos 5 dimensi, klan kaisar abadi, sekarang menjadi dekan di Akademi Guansuan, master pedang di dunia manusia, raja pengandal dukungan. Yang mana sebenarnya dia? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Mileye berhenti di tempatnya, dengan tatapan kosong mengarah ke langit. Dia tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. Apa sebenarnya yang ingin dia jadi? Setelah sejenak, Mileye mendadak menggelengkan kepala sambil tersenyum. Baik sebagai calon kepala keluarga Ye, penguasa pedang di dunia manusia, atau raja pengandal dukungan, semuanya adalah bagian dari dirinya sendiri. Inilah jalan yang telah dia lalui. Dan yang harus dipikirkannya sekarang adalah, menjadi seperti apa dia di masa depan. Master pedang di dunia manusia. Ataukah raja pengandal dukungan?
Mileye mengangkat kepala, menatap puncak jurang. Pada saat itu, dia mendadak merasa penuh kecerahan, pikirannya jernih dan terang. Menjadi master pedang di dunia manusia adalah apa yang ingin dia capai. Menjadi raja pengandal dukungan juga adalah ambisinya. Setelah semua, sepanjang hidupnya, dia telah menjalani berbagai peran. Mileye melanjutkan langkahnya menuju puncak jurang, kali ini dengan jauh lebih mudah dan ringan. Seumur hidup, hal yang paling sulit adalah memahami diri sendiri. Orang seperti apakah kamu? Banyak orang sepanjang hidupnya bahkan belum pernah memikirkan pertanyaan ini. Langkah Mileye semakin cepat. Pada saat ini, tekad pedang dunia tidak bisa lagi menahan kekuatan jiwa pedangnya. Jiwa pedang dunianya seperti gelombang air yang menyebar darinya. Dalam sekejap, seluruh alam semesta dipenuhi dengan jiwa pedangnya. Di atas jurang, tuan yang tak terbatas dan Danto mengernyitkan kening. Penguasa tiada batas melihat ke bawah pada Mileye. Saat ini, di hadapan kesungguhan tekad yang dimiliki Mileye, dia sudah mulai berjalan dengan normal. Tekad yang kuat saat ini tak mampu lagi menahan jiwa pedang dunia Mileye. Tuan tanpa batas berbicara dengan lembut, dia telah menyatukan tekadnya dengan jiwa pedang dunia. Danto berbicara dengan serius, jiwa pedang ini begitu sederhana. Penguasa tiada batas mengangguk sedikit. Sebelumnya, jiwa pedang dunianya sepenuhnya didukung oleh kekuatan kepercayaan. Namun sekarang, hal ini berbeda. Dia telah menyatukan jiwa pedang dunianya dengan kesungguhan tekad pribadinya. Artinya, jiwa pedang dunianya sekarang mewakili kesungguhan tekadnya dan kesungguhan tekadnya merupakan kekuatan kepercayaan dari seluruh makhluk hidup. Sambil berbicara, ekspresi kompleks melintas di matanya. Bos Destiny seharusnya memberinya pengalaman yang lebih sulit. Di bawah, setelah jiwa pedang dunia dan kesungguhan tekad pribadinya bergabung, jiwa pedang dunia Mileye mengalami perubahan kualitatif secara mendadak. Jiwa pedang dunia Mileye melonjak ke langit dan tekad di dalam jurang segera hancur. Mileye pulih dari keadaan sebelumnya, tubuhnya bergetar dan ia segera berubah menjadi cahaya pedang, muncul di puncak jurang. Dia melihat sekeliling dan pada saat ini, mendadak terlihat ebih matang. Penguasa tiada batas dan Danto muncul di depan Mileye. Penguasa tiada batas menatap Mileye sejenak, tersenyum. Bagaimana perasaannya? Mileye menatap penguasa tiada batas dan tersenyum. Penguasa tiada batas, selama ini aku selalu ingin bertarung denganmu. Bagaimana kalau kita lakukan hari ini? Penguasa tiada batas menatap Mileye, kamu yakin? Mileye mengangguk. Penguasa tanpa batas tertawa, baiklah, mari kita mulai. Dengan itu, dia segera memasuki sebuah alam ilusi yang hening. Mileye tersenyum, tubuhnya bergetar dan segera berubah menjadi cahaya pedang sebelum menghilang di tengah lapangan. Di alam ilusi yang sunyi, Mileye dan penguasa tanpa batas berdiri saling berhadapan dari jauh. Penguasa tanpa batas tersenyum, saya juga ingin melihat jiwa pedang dunia Anda setelah perubahan kualitatif ini. Mileye tertawa, baiklah, mari kita mulai. Dengan lengan bajunya yang berkibar, dia tiba-tiba mengayunkan lightsabernya ke arah Tuan tanpa batas. Bukan pedang biru gaib, melainkan pedang yang terbentuk dari jiwa pedang dunianya. Penguasa tanpa batas tetap tenang, mengangkat tangannya dan melancarkan serangan. Dentuman keras terdengar. Pedang dunia itu segera dihentikan oleh pukulan tersebut. Namun, penguasa tiada batas terus mundur hingga puluhan meter dan yang mengejutkan, jiwa pedang dunia tidak hancur. Melihat adegan ini, penguasa tiada batas sedikit terkejut. Saat itulah, pedang dunia lainnya muncul kembali. Penguasa tiada batas menyipitkan mata, tangan kanannya meremas erat dan sekejap kemudian, dia melepaskan pukulan lagi.
Pada saat itu, ruang waktu segera hancur berkeping-keping. Kali ini, dia benar-benar menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Raungan terdengar. Pedang dunia itu segera dihentikan di tempatnya oleh pukulan ini. Tetapi masih belum terpecah. Pada saat itu, Mileye mendadak muncul di depan penguasa tiada batas seperti hantu. Dalam sekejap, berbagai cahaya pedang Tao menyelimuti penguasa tiada batas. Dentuman berulang terdengar. Di tengah lapangan, sinar pedang Tao terus muncul. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang tampak hadir dan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, jumlahnya terus bertambah. Ketika pedang dunia tidak mudah dihancurkan, tingkat ketakutan dari serangan ini tak kalah dengan pedang biru gaib. Karena jiwa pedang dunia Mileye tak terbatas. Pada saat ini, bahkan penguasa tiada batas tidak dapat menghancurkan pedang dunianya. Pedang energi bukanlah ancaman yang menakutkan adalah kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa. Di tengah pertempuran, pertarungan antara Mileye dan penguasa tiada batas semakin memanas. Saat ini, jumlah pedang dunia di lapangan sudah mencapai hampir 1.000.000. Satu demi satu pedang meluncur menuju penguasa tiada batas. Bahkan penguasa tiada batas pun mulai kesulitan menghadapi serangan ini karena ia telah mencoba untuk menghancurkan jiwa pedang dunia ini namun gagal. Tidak dapat dipungkiri, ketika jiwa pedang dunia tidak dapat dihancurkan, sungguh menjadi masalah yang sangat merepotkan. Dentuman keras terdengar. Pada saat itu, dengan ledakan sinar pedang Tao, Mileye dan penguasa tiada batas terpaksa mundur beberapa kali. Pada saat yang sama, tangan terbuka Mileye mendadak. Dalam sekejap, jutaan pedang dunia berubah menjadi sinar pedang Tao yang mengalir menuju telapak tangannya. Dalam sekejap, di telapak tangannya muncul sebuah pedang jiwa yang terbentuk dari jutaan pedang dunia. Sesaat kemudian, pedang itu melesat keluar. Cincin. Suara gemuruh pedang Tao bergema melintasi puluhan ribu dunia. Dari kejauhan, mata penguasa tiada batas menyipit, dia melangkah maju dan mendadak melepaskan pukulan keras. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan disertai dengan sinar pukulan meletus keluar dari tinjunya. Dentuman keras. Ledakan yang menggelegar terdengar dan penguasa tiada batas mendadak terdorong mundur beberapa ribu meter. Namun, pedang jiwa tidak menghilang, tetapi segera berubah menjadi jutaan pedang jiwa yang menebas ke arah Tuhan tanpa batas. Penguasa tiada batas melintas mata dingin, dia melangkah maju dan mendadak mengangkat tangan kanannya ke depan. Seketika, sejumlah jimat hitam yang aneh muncul dari telapak tangannya dan dengan sekejap, kekuatan yang menghancurkan segalanya muncul di arena. Dentuman keras terdengar. Puluhan ribu gelombang kejut mengerikan melebar dari tengah lapangan dan dalam sekejap, gelombang-gelombang ini menyebar keluar jarak puluhan juta mil. Seluruh Star Territory dalam semesta menjadi kacau balau. Di dalam alam ilusi, Mileye membuka telapak tangannya dan jutaan pedang jiwa segera kembali ke tangannya, akhirnya menyatu menjadi sebuah pedang. Dari kejauhan, penguasa tanpa batas memandang Mileye dalam diam. Tidak bisa dipungkiri, saat ini dia sangat terkejut. Sebelumnya, dia bahkan mampu mengungguli raja pengandal dukungan ini. Namun sekarang, orang ini bahkan dapat bersaing dengannya. Bagaimana bisa peningkatan ini begitu cepat? Ekspresi penguasa tiada batas terlihat agak rumit. Sementara itu, dari kejauhan, mata Mileye perlahan-lahan tertutup. Dia bisa merasakan kekuatan pedang dunia di tangannya, sebuah kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa pedang ini lebih intim baginya daripada pedang biru gaib, karena pedang ini adalah manifestasi dari kesungguhan tekadnya. Mereka bersatu sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia tidak lagi bergantung pada pedang biru gaib.
Seolah-olah teringat sesuatu, pedang biru gaib mendadak terbang keluar dari tubuh Mileye. Dia menatap pedang biru gaib di depannya, pikirannya bergerak dan pedang biru gaib segera menyatu dengan pedang dunia itu. Dentuman keras. Pada saat penyatuan itu terjadi, suara gemuruh pedang Tao mendadak memenuhi langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, wajah penguasa tanpa batas dari kejauhan langsung berubah muram. Sialan, ini lagi memanfaatkan situasi. Dia pernah mengalami kebrutalan pedang biru gaib ini dan sekarang, Mileye menyatukan pedang biru gaib dengan pedang dunia. Kekuatan dari penyatuan ini dapat dibayangkan seberapa menakutkan. Situasi kritis. Dia benar-benar memanfaatkan situasi ini. Penguasa tanpa batas merasa sangat tidak dihormati olehnya. Dari kejauhan, Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya dan senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Kesempurnaan penyatuan keduanya dapat dikatakan memberikan peningkatan besar bagi keduanya. Dan pada saat ini, dia juga baru menyadari satu prinsip yang jelas, yaitu bahwa dirinya sendiri adalah inti dari segalanya. Bahkan kekuatan dari kepercayaan pun harus ditingkatkan dari dirinya sendiri. Semakin kuat dirinya, semakin kuat kekuatan kepercayaan. Mileye mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap penguasa tiada batas. Apakah kita harus pergi ke dunia 0 derajat sekali lagi? Bersambung.